I tried so hard and got so far. Alkemis tingkat kedua Guni. Premier Auctions, rumah lelang terbesar di kota Wutan dan cabang keluarga terkaya di Kekaisaran Jiama, keluarga Premier. Keluarga Premier sangatlah kuno dan telah menjadi kekuatan yang cukup kuat di Kekaisaran Jiama selama beberapa abad. Jaringan mereka benar-benar mengesankan dan beberapa rumor bahkan mengklaim bahwa keluarga Premier memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Jiama. Di Kekaisaran, keluarga Premier, keluarga Nalan, dan keluarga Ritter adalah tiga keluarga terbesar dan memiliki berbagai koneksi di dunia komersial dan militer. Karena itu, dengan dukungan keluarga Premier, betapapun menariknya keuntungan lelang itu, tidak akan ada seorang pun yang berani melawan. Melihat rumah lelang di ujung jalan, Xiaoyan berbelok ke gang samping dan segera mengenakan jubah hitam. Bayangkan jubah sekolah Harry Potter. Jubah hitam itu tidak hanya menutupi wajah Xiaoyan, tetapi juga mengubah tubuhnya yang kurus menjadi lebih lebar. Bahkan jika Suer melihat sosok berjubah itu, dia tidak akan menyadari bahwa itu adalah Xiaoyan. Setelah diselimuti jubah hitam, Xiaoyan menghela napas lega. Bukannya Xiaoyan terlalu berhati-hati, tetapi ramuan dasar itu terlalu berharga. Bagi klan, daya tarik ramuan dasar itu sangat besar. Jika seseorang dapat memproduksinya secara massal, maka itu berarti generasi muda klan akan tumbuh dengan cepat, yang akan membantu klan meningkatkan kekuatan mereka dan pada gilirannya mengarah pada siklus positif. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiaoyan hanya bisa memilih untuk menyembunyikan dirinya. Dengan hati-hati menyentuh botol white jade yang agak dingin, Xiaoyan perlahan berjalan keluar gang dan menuju ke rumah lelang di ujung jalan. Di bawah tatapan waspada para penjaga berbaju besi lengkap, Xiaoyan berjalan memasuki rumah lelang tanpa henti. Begitu Xiaoyan memasuki rumah, rasa panas terik matahari langsung berganti dengan rasa sejuk. Hal itu membuat orang merasa seolah-olah telah melangkah ke dunia baru. Sambil menyapu aula mewah itu, Xiaoyan segera menemukan ruang samping. Di pintu yang mengarah ke ruangan itu, ada tulisan mengilap ruang inspeksi. Saat masuk ke dalam, ruangan itu cukup kosong dan hanya seorang pria parubaya yang jelas-jelas bosan duduk di sana. Mendengar pintu terbuka, pria itu mengangkat kepalanya dan, saat melihat Xiaoyan yang berjubah hitam, alisnya sedikit berkerut. Namun, ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi senyum profesional. "Tuan, apakah Anda berencana untuk memeriksa sesuatu?" "Ya." Di balik jubah hitam itu, terdengar suara tua dan kering. Itu suara Yao Lao. Xiaoyan berjalan mendekat dan meletakkan botol white jade di atas meja di depan pria parubaya itu. Pria parubaya itu tampak bingung, dengan hati-hati mengambil botol white jade dan menghirupnya. Ekspresi wajahnya langsung berubah dan ketika dia melihat kembali ke sosok berjubah hitam itu, tatapannya menunjukkan sedikit rasa hormat. "Tuan, Anda seorang alkemis." "Ya." Suara tua itu keluar lagi. "Bolehkah aku bertanya, pil apa yang ada di dalam botol ini? Apa fungsinya?" Mendengar bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang alkemis, pria parubaya itu bertanya dengan lebih hormat. "Ramuan dasar, dapat meningkatkan kecepatan latihan Doki, tetapi hanya berguna bagi orang di bawah level Doze." "Oh. Itu bisa meningkatkan kecepatan latihan Doki." Mendengar kata-kata Yao Lao, ekspresi pria parubaya itu berubah. Semua orang tahu bahwa Doki hanya bisa dilatih dengan mengikuti formula yang ditetapkan dan karena jalur Qi untuk individu sangat lemah pada saat ini, jika efek obatnya terlalu kuat, maka jalur Qi akan meledak dan orang tersebut akan mati. "Ramuanku tidak memiliki efek samping dan kekuatan obatnya sangat menenangkan sehingga tidak akan menyebabkan hal seperti itu terjadi. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu." Seolah-olah dia bisa memahami apa yang dipikirkan pria parubaya itu, suara tua itu menjelaskan dengan tenang. Ekspresinya berubah sekali lagi, pria parubaya itu dengan hati-hati meletakkan botol white jade di atas meja di depannya dan dengan hormat bertanya, "Tuan, bisakah Anda menunggu sebentar? Saya perlu meminta Master Guni dari lelang kami untuk memeriksa eliksir ini." "Baiklah, cepatlah." Sambil melambaikan tangannya, Xiaoyan tidak berpura-pura bersikap sopan dan duduk di kursi di samping. Pria parubaya itu cepat-cepat mengangguk dan bergegas meninggalkan ruangan. Duduk di kursi, Xiao Yao tetap diam dan tidak berusaha berbicara dengan Yao Lao. Ini adalah tempat orang lain dan lebih baik bersikap hati-hati daripada tidak. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Setelah menunggu di kamar sebentar, lelaki parubaya itu kembali bersama seorang tetua berjubah hijau dengan rambut agak memutih. Di dada sesepuh itu bukan bintang emas melainkan sesuatu seperti tungku alkimia dan di tungku alkimia itu ada dua garis perak yang berkilauan dengan elegan. "Tuan, ini adalah Master Guni dari lelang kami. Dia adalah seorang dadoshi tingkat 3. Di saat yang sama, dia juga seorang alkemis tingkat 2. Pria parubaya itu dengan hormat memperkenalkan pendatang baru itu. Mendengar identitas tetua itu, alis Xiaoyan secara naluriah terangkat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seorang alkemis di samping Yao Lao. Dia dengan hati-hati memeriksa kembali tetua itu. Tetua itu berwajah merah dan meskipun jubah hijaunya tampak biasa saja, ada sedikit cahaya yang melintas di atasnya.
Jelas, jubah ini memiliki semacam inti monster yang ditanamkan ke dalamnya. Di wajah biasa tetua itu ada kesombongan yang selalu ada, sesuatu yang dimiliki semua alkemis. Sementara Xiaoyan sedang mengamati Guni, Guni juga mengamati orang di depannya. Alkemis tidak seperti Doze dan alkemis sangat dicari oleh berbagai kekuatan. Oleh karena itu, ketika Guni mengamati Xiaoyan, dia juga mencoba menebak siapa alkemis itu. Pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil botol giok di atas meja dan memberikannya kepada Guni. Mengambil botol White Jade, Guni pertama-tama mengendus aroma manisnya sementara mata tuanya sedikit terpejam. Dengan perlahan memiringkan botol, setetes cairan hijau perlahan mengalir dari lubang botol dan mendarat di tengah telapak tangan Guni. Sambil menatap cairan hijau itu, Guni mencabut jarum perak dan di ujung jarum itu terlihat sedikit fluktuasi doki. Jarum itu diam-diam menyelinap ke dalam cairan hijau itu dan perlahan-lahan mengaduknya. Dengan gerakan jarum, wajah tenang Guni berubah menjadi ekspresi serius. Beberapa saat kemudian, ia menuangkan kembali cairan hijau itu ke dalam botol giok. Ketika ia menatap Xiaoyan lagi, wajahnya yang angkuh menunjukkan sedikit rasa hormat. Berbalik ke arah pria parubaya itu, ia berkata, ramuan itu ada di tingkat kedua. Semua yang dikatakan sebelumnya itu benar. Mendengar itu, lelaki parubaya itu menghela napas lega dan tersenyum gembira pada Xiaoyan, Tuan, apakah Anda berencana melelang ramuan ini? Ya, bisakah kamu melelangnya secepatnya? Hehe, tidak masalah. Tuan, ambil ini dan pergilah ke ruang lelang pertama. Untungnya, kami sedang mengadakan lelang di sana sekarang dan eliksir Anda akan segera dilelang. Pria parubaya itu tersenyum sambil menyerahkan kartu logam hitam pekat. Baiklah. Xiaoyan mengambil kartu logam itu dan tidak menunggu lagi, dia langsung meninggalkan ruangan. Tuan Guni, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Baru setelah Xiaoyan menghilang dari pandangan mereka, pria parubaya itu berbisik pelan kepada Guni. Ya, dia seorang alkemis. Persepsi jiwanya yang lincah, tidak mungkin salah, Guni mengangguk tetapi alisnya berkerut dan dia bergumam, tapi dari mana dia berasal? Aku belum pernah mendengar ada alkemis yang dapat memurnikan pil tingkat kedua di kota Wutan. Haruskah aku melakukan penelitian? Guni terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, tidak sekarang. Semua alkemis memiliki temperamen yang aneh dan jika dia menyadari kamu mencoba menggali sejarahnya, dia akan memiliki kesan buruk tentang pelelangan itu. Berada di sisi buruk seorang alkemis misterius bukanlah langkah yang cerdas. Berbalik, Guni berkata pelan, agar dia punya kesan bagus tentang lelang kita, kamu pasti tahu bagaimana melakukannya, kan? Hehe, aku mengerti. Ingat, meskipun kita tidak bisa berteman dengannya, kita juga tidak bisa menyinggung perasaannya. Atau kalau tidak, meninggalkan beberapa kata dingin, Guni juga meninggalkan ruangan. Bab 22 Nyanyian Badai. Di bawah pimpinan seorang pelayan, Xiaoyan memasuki pelelangan yang sudah dimulai. Memasuki aula tempat pelelangan diadakan, suasana yang awalnya cerah berubah menjadi gelap sementara teriakan keras terdengar di mana-mana. Hal itu membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Lelang itu sangat besar dan aula itu pasti dapat menampung setidaknya ratusan bahkan ribuan orang. Pada saat ini, di tengah aula, di bawah cahaya terang, seorang wanita cantik berjubah merah menggunakan suaranya yang menawan untuk menggambarkan barang di tangannya. Di bawah suara yang jelas dan membius itu, barang yang sebenarnya tidak bernilai, harganya malah naik secara eksponensial. Setelah menemukan tempat duduk yang jauh, Xiaoyan duduk dengan tenang dan melirik ke arah wanita cantik di tengah aula. Dengan pengamatannya yang tajam, dia menyadari bahwa kebanyakan orang datang ke sini untuknya dan bukan untuk barang-barang yang dilelang. Juru lelang utama Premier Auction House, Ya Fei. Dia adalah wanita cantik yang sangat terkenal di kota Wutan dan pesonanya yang dewasa membuat banyak orang tertarik padanya. Tiba-tiba, Xiaoyan yang pendiam itu berbalik dan menatap seorang pria yang tidak terlalu jauh darinya tetapi tersembunyi di sudut. Lengannya bergoyang mengikuti kata-kata dari mulut merah kecil Ya Fei dan tangannya menghilang di bawah pinggangnya. Sialan, Xiaoyan yang berada di balik jubah itu mengumpat pelan, memutar matanya, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Sambil mengumpat dalam hatinya, Xiaoyan segera menjauh dan tersenyum pahit. Tatapannya sekali lagi tertuju ke tengah aula dan memperhatikan lekuk tubuh menawan sang juru lelang sambil bergumam, Yao Jing. TL, Yao Jing adalah istilah yang merendahkan tergantung konteksnya untuk wanita cantik. Setelah melihat barang di tangan Ya Fei, Xiaoyan kehilangan minatnya. Dia tidak punya banyak uang untuk membeli barang rongsokan, meskipun penjual barang itu adalah wanita cantik. Setelah mengalihkan pandangannya dari Ya Fei, Xiaoyan mulai perlahan melihat sekeliling aula. Hah, ayah. Tatapannya terhenti, Xiaoyan fokus pada seorang pria parubaya yang duduk di barisan depan. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya berubah menjadi terkejut, apakah ayah tertarik pada wanita itu? Pikiran aneh itu tidak bertahan lama karena Xiaoyan telah menemukan bahwa tatapan ayahnya tidak terfokus pada Ya Fei melainkan menatap ke kejauhan, seolah sedang menunggu sesuatu. Mengapa ayah ada di sini? Sambil memikirkan pertanyaan itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya lagi.
Kali ini, dia secara mengejutkan menyadari bahwa para pemimpin klan dari dua klan besar lainnya, klan Jialai dan klan Aoba ada di sini. Sesuatu akan dilelang yang menarik perhatian mereka semua. Alisnya terangkat, Xiaoyan dengan penasaran menyentuh hidungnya. Apa yang bisa menarik ketiga pemimpin klan untuk datang ke sini? Sejujurnya, wanita bernama Ya Fei itu ahli dalam menciptakan suasana. Tatapan dan senyumannya akan membuat harga barang naik secara eksponensial untuk sementara waktu. Selain itu, setiap kali harga dinaikkan, dia akan mengirimkan senyuman menawan kepada orang yang baru saja menyebutkan harga terbaru dan mereka akan melupakan rasa sakit mereka karena membayar barang terlalu mahal. Suasana di dalam rumah lelang itu tetap klimaks dengan senyumannya. Hehe, semuanya, rumah lelang baru saja menerima barang lelang baru. Aku yakin, semua orang akan tertarik. Setelah melelang barang terbaru, Ya Fei tiba-tiba berhenti dan berkata keras-keras ke arah hadirin. Dengan lambaian tangannya, seorang pelayan dengan cepat membawa piring giok dan di tengah piring itu ada botol giok putih. Ini adalah pil tingkat kedua. Dengan tangannya yang lembut mengambil botol giok, suara menawan Ya Fei menenangkan para pelelang untuk sesaat. Namun, segera, teriakan menjadi lebih keras, di daratan Doki, pil yang disempurnakan oleh alkemis adalah barang yang paling dicari. Benda ini bernama ramuan dasar. Ramuan ini hanya efektif untuk mereka yang berada di bawah level doze. Pelatihan ramuan dasar memungkinkan orang-orang di bawah level doze untuk memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam pelatihan. Hehe, jika kamu ingin putra atau cucumu disebut jenius, ini sangat cocok untukmu. Mulutnya yang menarik dengan ringan mengucapkan kata-kata itu dan membuat pikiran banyak juru lelang menjadi mati rasa. Ramuan dasar, itu dapat meningkatkan kecepatan latihan doki seseorang. Nona Ya Fei, orang-orang di tahap itu tidak dapat menahan tekanan dari pil itu, kan? Meskipun Ya Fei sangat menawan, ada juga banyak orang yang tetap tenang dan setelah hening sejenak, seseorang mengajukan pertanyaan penting. Hehe, ramuan ini telah diperiksa secara pribadi oleh guru Guni kami dan ditemukan sebagai pil tingkat kedua. Tidak akan ada masalah, semua orang dapat yakin akan hal itu. Ya Fei tertawa ringan sambil menjawab. Mendengar bahwa Guni telah memeriksa pil itu sendiri, mereka yang ragu tidak lagi mempertanyakan keabsahan pil itu. Semua orang tahu bahwa Master Guni adalah alkemis tingkat 2. Di seluruh kota hutan, bahkan para pemimpin klan dari 3 klan bersikap sopan kepadanya. Xiaoyan bersandar malas di kursinya dan memperhatikan suasana yang heboh di antara kerumunan. Menghela napas pelan, ia berpikir, sepertinya ramuan dasar ini akan mendatangkan cukup banyak pemasukan. Sedikit mengalihkan pandangannya ke ayahnya, Xiaoyan menyadari bahwa ekspresi ayahnya yang sebelumnya tenang telah sedikit berubah. 8.500. Tepat saat suara Ya Fei berhenti, seseorang meneriakkan harganya. 9.000. Harga lain muncul tepat setelah harga pertama diumumkan. Harganya cepat naik dan dalam beberapa detik, mencapai 13.000. Meskipun ayah Xiaoyan agak gembira, dia tidak langsung menyebutkan harganya dan malah memejamkan mata, menunggu panggilan si kecil itu berhenti. Harganya naik lagi, tetapi tak lama kemudian, suara-suara itu menghilang. Pada saat itu, seorang tetua yang juga duduk di barisan pertama berkata dengan ringan, 20.000. Setelah menyebutkan harga itu, suara-suara terakhir dalam pelelangan itu pun menghilang. Beberapa orang yang berharap melihat ke arah tetua yang tidak memiliki emosi itu tetapi hanya bisa duduk kembali, kecewa. Mereka tidak memiliki kekayaan untuk terlibat dalam perang harga dengan klan Jialai. Hehe, Jialai Bi, bukankah putramu sudah menjadi doze? Mengapa kamu masih memikirkan ramuan dasar ini? Seorang pria parubaya yang juga duduk di barisan pertama menoleh untuk tersenyum palsu pada Jialai Bi. Oh Bapak, tidak bisakah aku membelikannya untuk cucuku kelak? Jialai Bi jelas tidak menyukai pria parubaya itu dan mencibir dingin padanya. Mari kita lihat apakah keberuntunganmu membuatmu punya cucu, mungkin suatu hari nanti putramu tidak punya cucu. Setelah diam-diam mengumpat Jialai Bi, Oh Bapak juga berseru, 23.000. 25.000. Dalam waktu 10 menit dan di bawah tatapan terkejut semua orang dalam pelelangan, keduanya seperti anjing yang berebut makanan dan menaikkan harga menjadi 31.000. 40.000. Xiaozan yang memejamkan matanya tiba-tiba berbicara. Semua orang di dalam balai lelang terdiam dan mengalihkan pandangan mereka ke Xiaozan. Bahkan Ao Bapa dan Jialai Bi tercengang dengan kenaikan harga yang tiba-tiba itu. Hehe, ketua klan Xiao, sepertinya kamu benar-benar menginginkan ramuan dasar ini. Jialai Bi tersenyum. Xiaozan meliriknya dan berkata, jika kamu menginginkannya, naikkan saja harganya. Aku berjanji tidak akan menaikkan harganya lagi. Jialai Bi berhenti sejenak dan memikirkan kebenaran di balik kata-kata Xiaozan. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya karena tujuannya datang ke sini hari ini bukanlah untuk mendapatkan ramuan dasar dan membuang-buang uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membeli ramuan itu bukanlah ide yang bagus. Ao Bapak di sisi lain, melihat Jialai Bi berhenti menaikkan harga, juga mengangkat bahunya. Meskipun ramuan dasar sangat menggoda, tujuannya bukan itu. Oleh karena itu, dia juga berhenti menaikkan harga.
Pemimpin klan Xiaozan telah menawar 40.000 koin emas, apakah ada yang ingin menaikkan harganya? Melihat aula yang tenang, Ya Fei tersenyum sambil mengingatkan orang banyak. Karena tidak ada yang menaikkan harganya, ramuan dasar ini akan diberikan kepada pemimpin klan Xiaozan. Melihat tidak ada yang menanggapi, Ya Fei bertindak cerdas dan mengetuk palu kecilnya di atas meja, memberi tanda bahwa ramuan dasar telah menemukan pemilik barunya. Di daerah terpencil, Xiaoyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah sekian lama, ia akhirnya menerima uang dari ayahnya. Hehe, selanjutnya, kita akan melelang barang lelang terakhir. Menaruh botol Gio kembali ke dalam piring, Ya Fei melambaikan tangannya dan cahaya di aula meredup. Sambil membungkuk, dia mengeluarkan piring perak dan di tengah piring itu ada gulungan hijau tanpa hiasan. Gulungan itu sedikit bersinar hijau dan karena pantulan dari pelat perak, gulungan itu tampak memancarkan cahaya misterius. Metode Qi tingkat Suan tinggi, nyanyian badai. BTTH Bab 23 Perebutan. Saat Ya Fei mengucapkan metode Suan Qi tingkat tinggi, seluruh pelelangan menjadi sunyi. Dibandingkan dengan ramuan dasar, metode Do Qi jauh lebih berharga. Meskipun pil mahal, pil adalah barang sekali pakai. Namun, metode Qi akan bertahan seumur hidup seseorang dan bahkan dapat diwariskan kepada putra dan cucunya. Jadi dari sudut pandang jangka panjang, metode Qi tingkat tinggi jauh lebih dicari dibandingkan dengan pil. Lagi pula, begitu seseorang memiliki metode Qi tingkat tinggi, bahkan tanpa dukungan pil, orang itu dapat menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan setelah beberapa waktu. Di sisi lain, jika seseorang tidak memiliki metode Qi dan hanya memiliki pil, maka bahkan jika orang itu memakan pil seperti permen, dia tetap tidak akan menjadi terlalu kuat. Setelah sesaat terkejut, para juru lelang tersadar dan mengarahkan pandangan tajam mereka ke gulungan hijau di tengah aula. Bahkan Ya Fei yang menawan tampaknya telah dilupakan. Duduk di barisan belakang, Xiaoyan menghela napas. Metode Qi tingkat Suan tinggi. Tidak heran, metode Qi ini satu tingkat lebih tinggi dari metode Qi teratas klan Xiao, amarah singa yang marah. Tidak heran bahwa tiga pemimpin klan di kota Wutan datang ke sini secara langsung. Jadi mereka semua mengincar ini. Tingkat Suan tinggi, melihat gulungan hijau yang tak bergerak itu, Xiaoyan secara naluriah menjilat bibirnya. Memiliki gulungan itu pada dasarnya berarti mereka memiliki izin untuk menjadi doze papan atas dan setelah beberapa dekade, akan ada kekuatan baru yang akan menyaingi tiga klan di kota Wutan. Itu hanya metode Qi tingkat Suan tinggi, apa istimewanya itu? Tepat ketika Xiaoyan berfantasi tentang metode Qi, suara Yao Lao terdengar canggung di dalam hati Xiaoyan. Hanya, sambil memutar matanya, Xiaoyan merasa ada jurang pemisah yang besar antara dirinya dan orang tua yang akan mengatakan bahwa metode Qi tingkat atas adalah sampah. Dia hanya bisa mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Nak, teruslah berlatih. Saat kau menjadi doze, aku akan menunjukkan padamu betapa hebatnya metode Qi tingkat tinggi itu. Setelah Yao Lao selesai berpikir, dia kembali terdiam. Sambil mengerutkan bibirnya lagi, Xiaoyan bergumam, aku harap begitu. Semuanya, metode Qi tingkat Suan ini ditemukan oleh seorang pemburu di pegunungan. Pasti ditinggalkan oleh seorang leluhur sehingga tidak akan menimbulkan masalah bagi siapapun setelah mereka membelinya. Semua orang dapat menawar tanpa takut akan konsekuensinya. Ya Fei dengan hati-hati mengangkat gulungan hijau itu dan berkata dengan ringan. Nona Ya Fei, bisakah kau tentukan harga terendahnya? Salah satu juru lelang berteriak dengan tidak sabar. Sambil tetap tersenyum menawan, Ya Fei berkata, nyanyian badai, harga terendah, 200.000 koin emas. Setelah dia mengumumkan harga terendah, balai lelang tampak lebih sepi. Jelas, banyak juru lelang yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang semahal itu. Di daerah terpencil, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Wanita ini membunuh orang tanpa menumpahkan darah. 200.000 koin emas sama dengan keuntungan klan Xiao selama 2 tahun penuh. TL, membunuh orang tanpa menumpahkan darah berarti secara tidak langsung, membunuh seseorang, seperti saya meninggalkan cliffhanger besar di akhir bab ini. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Xiaozan dan dua pemimpin klan lainnya tampak menggigil. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang harga, untuk sesuatu yang berharga seperti ini, mereka bersedia membayar harga yang sangat tinggi untuk mendapatkannya. Bahkan jika mereka tidak ingin membelinya, orang lain akan melakukannya. Di bawah harga 200.000, tidak ada yang menawar sama sekali. Menghadapi suasana canggung itu, Ya Fei tetap tersenyum menawan. Ia tahu bahwa daya tarik metode Qi ini begitu besar sehingga orang-orang akan rela menggunakan seluruh kekayaan mereka untuk membelinya. Seperti prediksinya, minimnya tawaran tidak berlangsung lama. Seorang pria setengah baya yang hampir botak berteriak dengan gemetar, 210.000. Xiaoyan menoleh ke arah suara itu, dia mengenali pria setengah baya botak ini. Pria botak itu adalah pemilik toko senjata yang hampir memonopoli seluruh pasar senjata di kota Wutan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan tiga pemimpin klan, dia masih cukup kuat. 230.000. Tepat setelah pemilik toko senjata meneriakkan harganya, seorang tetua berjubah kuning juga meneriakkan harganya.
Tetua berjubah kuning adalah pedagang obat besar yang memiliki beberapa toko di kota Wutan. Seperti pria parubaya itu, dia tidak bisa dibandingkan dengan tiga pemimpin klan, tetapi meskipun begitu, dia cukup kuat. Sambil menatap tajam ke arah tetua itu, lelaki setengah baya botak itu berteriak lagi, 240.000. Di dalam balai lelang, hanya ada beberapa penawaran. Lagi pula, harga 200.000 sudah cukup untuk menghalangi sebagian besar juru lelang untuk mengajukan penawaran. 300.000. Tepat ketika dua orang sebelumnya hendak berhenti menawar, Jia Laibi yang berada di barisan pertama akhirnya meneriakkan tawarannya. Setelah Jia Laibi menyerukan tawarannya, keduanya tak berdaya mundur. 330.000. Di kota Wutan, satu-satunya orang yang dapat menyaingi klan Jia Lai adalah klan Xiao dan klan Aoba. Harga ini ditetapkan oleh pemimpin klan-klan Aoba, Aobapa. Sambil menatap dingin ke arah Aobapa, Jia Laibi berkata dengan dingin, 350.000. Aobapa terpaksa keluar, 370.000. 380.000. 400.000. Di bawah peningkatan terus-menerus Aobapa, Jia Laibi mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tampaknya dia siap untuk mendapatkan gulungan itu dengan cara apapun. Ketika harganya mencapai 430.000, Aobapa terpaksa berhenti menawar. 430.000 cukup untuk memaksa klan Aoba yang kuat ke dalam krisis keuangan. 450.000. Melihat Aobapa kembali terjatuh, Jia Laibi tidak sempat merayakan sebelum Xiao Zhan menawar harganya. Menatap Xiao Zhan dengan dingin, Jia Laibi dipenuhi amarah. Di antara tiga klan, klan Xiao dan klan Aoba memiliki metode Qi tingkat Xuan menengah, tetapi klan Jia Lai hanya memiliki metode Qi tingkat Xuan rendah, itulah sebabnya Jia Laibi bersedia membayar berapapun untuk mendapatkan metode Qi tingkat Xuan tinggi ini. Di bawah tatapan gembira Aobapa, Jia Laibi menggertakkan giginya dan meludahkan, 460.000. 500.000. Xiao Zhan yang tanpa ekspresi menaikkan harga ke tingkat yang sama sekali baru. Di tengah-tengah aula lelang, menyaksikan dua orang bertarung memperebutkan tawaran, senyum indah Ya Fei menjadi semakin menawan. 550.000. Dengan mata merah, Jia Laibi akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga lagi setelah jeda singkat. Kau menang. Bertentangan dengan prediksi semua orang, setelah Xiao Zhan mendengar tawaran Jia Laibi, Xiao Zhan hanya tersenyum dan mengejek Jia Laibi. Keterkejutan dalam ekspresi Jia Laibi segera tergantikan dengan wajah muram. Sisi rasionalnya tahu bahwa ia telah dipermainkan. Xiao Zhan, kau menang. Aku akan mengingat ini. Setelah mengumpat Xiao Zhan, Jia Laibi mengangkat kepalanya untuk melihat Ya Fei yang tertegun. Meskipun dia sangat marah, dia bukan orang yang bisa diatur oleh emosinya dan dengan wajah muram menekan emosinya, Nona Ya Fei, apakah lelang harus berakhir? Tidak mengubah ekspresinya karena tatapan marah Jia Laibi, Ya Fei tersenyum dengan tenang. Matanya mengandung sedikit ejekan dan di bawah tatapan tegang Jia Laibi, dia mengetuk palu di tangannya dengan ringan. Nyanyian badai, dimenangkan oleh pemimpin klan Jia Lai. Melihat saat-saat terakhir pelelangan, Xiao Yan tersenyum dan perlahan bangkit, meninggalkan rumah lelang. Hah, begitu aku mendapatkan uangnya, aku akan mulai berlatih. Setahun kemudian, aku harus memberi ayah kejutan. Saat dia berada di depan pintu rumah lelang, Xiao Yan bergumam pelan. BTTH Bab 24 segalanya untuk nanti. Meninggalkan aula lelang pertama, Xiao Yan kembali ke ruang inspeksi dan di bawah tatapan penuh hormat dari pria parubaya itu, dia menunggu dengan sabar. Beberapa menit kemudian, disertai serentetan langkah kaki, dua bayangan mendorong pintu hingga terbuka. Hehe, apakah Anda pemilik Foundation Elixir? Tuan, ini pasti pertama kalinya Anda datang ke kota Wutan, kan? Dengan embusan parfum, tawa yang menawan namun mematikan terdengar di samping Xiao Yan. Itu membuat pikirannya yang teguh goyah. Setelah mengutuk Yao Jing, Xiao Yan mengerutkan wajahnya lebih dalam di balik jubahnya sebelum berbalik untuk melihat wanita berpakaian merah di sampingnya. Dengan kontak dekat, Xiao Yan sekali lagi menyadari pesona dalam diri Ya Fei. Di wajah yang mempesona itu ada sepasang mata berair dengan bulu mata panjang yang tampaknya selalu mengirimkan untaian tali pengikat kepada pria. Melihat ke bawah, melewati leher putih yang anggun, Xiao Yan hampir tersedot ke dalam belahan dadanya. Pesona alaminya bahkan memengaruhi Xiao Yan yang tenang. Meskipun wajah Xiao Yan memerah, untungnya, wajahnya tertutupi oleh jubahnya. Xiao Yao menenangkan diri, mengangguk pelan dan pada saat yang sama, suara Yao Lao juga terdengar, lelangnya berhasil. Berikan aku uangnya, aku masih ada urusan. Seolah penasaran dengan usia pemilik jubah hitam itu, Ya Fei menutup mulutnya sambil tertawa. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali, mohon maafkan kami untuk menunggu sebentar lagi. Kami masih mengerjakan dokumennya. Sedikit mengangguk, Xiao Yan tidak membuka mulutnya lagi dan mengalihkan pandangannya dari Ya Fei sambil tetap diam. Melihat orang misterius yang mengenakan jubah hitam, alis Ya Fei berkerut. Sepertinya kecantikannya yang angkuh tidak berpengaruh. Sambil mengerutkan bibirnya, tatapannya menyapu orang misterius itu, mencoba memahami setiap detail untuk mengetahui dengan siapa dia berhadapan.
Setelah mengamati Xiaoyan dan tidak mendapatkan informasi apapun, Ya Fei menatap Guni dengan kecewa. Setelah mata mereka bertemu, dia menggigit bibirnya dan bertanya, "Tuan, Ya Fei jarang melihat seorang alkemis yang tidak memiliki lencana alkemis, bolehkah saya menanyakan nama Anda?" "Hah, gadis, datang ke tempat ini berarti aku harus mengatakan siapa aku." Di balik jubah hitamnya, suara Yao Lao terdengar dingin. "Hehe, Ya Fei hanya penasaran. Kalau Tuan tidak mau mengatakannya, Ya Fei tidak akan memaksamu." Ya Fei tertawa pelan. Melalui jubah hitam, Xiaoyan memperhatikan kaki putih yang terbungkus gaun merah di sampingnya. Meskipun dia tidak bisa tidak mengagumi kecantikannya, dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa agar Ya Fei menjadi juru lelang teratas, dia bukanlah pot bunga. Semua orang mengatakan bahwa kecantikan adalah masalah, lagi pula, di seluruh kota Wutan, ada banyak pelamar tetapi bahkan sampai hari ini, tidak ada satupun dari mereka yang mencapai tujuan mereka. Meskipun banyak dari mereka yang menyalahkan rumah lelang primer di belakangnya, tidak ada dari mereka yang akan mengklaim bahwa dia adalah pot bunga yang cantik. Dengan wanita pintar seperti itu di sampingnya, Xiaoyan sangat berhati-hati seolah-olah dia berjalan di atas es. Dia takut Ya Fei akan menemukan sesuatu darinya tetapi untungnya, dengan Yao Lao yang berbicara, lelaki tua misterius itu tidak akan terpesona oleh Yao Jing di sampingnya. Dari kata-kata Yao Lao yang tanpa ekspresi, Ya Fei tidak dapat menemukan informasi apapun. Pada akhirnya, dia menyerah untuk mencoba mencari informasi baru dan malah tersenyum sambil mengeluarkan kartu kristal. Di kartu itu ada logo keluarga primer, "Tuan, ini adalah kartu VIP rumah lelang primer. Dengan kartu ini, Anda dapat menerima perlakuan VIP di rumah lelang keluarga primer manapun." Pada saat yang sama, pajak yang diambil lelang akan naik dari 5% menjadi 2%. Mendengar itu, alis Xiaoyan terangkat. Dibandingkan dengan si tukang omong sebelumnya, dia menyukai manfaat yang kuat seperti ini, jadi setelah berhenti sejenak, dia mengambil kartu kristal itu. Melihat tangan panjang dan pucat dari balik jubah belakang, kilatan kebingungan melintas di mata Ya Fei. Suara dari orang di balik jubah hitam itu jelas suara seorang lelaki tua, tetapi tangannya tampak seperti seorang pemuda. Siapakah orang ini? Pada saat ini, seorang pelayan berlari masuk dan dengan sopan menyerahkan kartu hijau kepada Ya Fei. "Tuan, ramuan dasar terjual seharga 40.000 koin emas dan mengambil 2% sebagai biaya lelang, sisanya ada di sini." Ya Fei tersenyum sambil menyerahkan kartu hijau itu. Mengambil kartu hijau itu, hati Xiaoyan yang tegang pun jatuh. Dana untuk latihannya ada di dalam kartu hijau kecil itu. 40.000 koin emas, itu cukup untuk berlatih menjadi doze. Karena dia sudah mendapatkan uangnya, Xiaoyan tidak punya alasan lagi untuk tinggal dan setelah dengan ceroboh menyatukan kedua tangannya, sebuah suara keriput berkata dengan tenang, "Aku bisa pergi sekarang, kan?" "Hehe, tentu saja. Jika kamu ingin melelang pil lagi, harap ingat rumah lelang primer." Ya Fei tersenyum. Menanggapi dengan acuh tak acuh, Xiaoyan berdiri dan meninggalkan ruangan yang menegangkan itu. Melihat bayangan Xiaoyan yang menghilang, senyum di wajah Ya Fei perlahan menghilang dan dia menjatuhkan diri ke kursi di dekatnya. "Guni susu, apakah dia benar-benar seorang alkemis?" Setelah keheningan yang canggung, Ya Fei memecah keheningan. "Ya, dan kemampuan alkimianya lebih baik dariku. Ramuan dasar tingkat kedua itu, tidak bisa kubuat." Guni menjawab sambil mendesah. Bahkan dengan formulanya, sedikit meringis, mulut merah Ya Fei dengan ceroboh mengeluarkan kalimat berbahaya. Mendengar perkataan Ya Fei, raut wajah Guni berubah dan dia buru-buru berkata, "Sebuah formula adalah nyawa seorang alkemis. Tolong jangan berpikir seperti itu lagi." Membuat marah seorang alkemis misterius dengan sembarangan, bahkan bagi keluarga primer, adalah masalah besar. Beberapa lusin tahun yang lalu, keluarga Cech yang terkenal dari Kekaisaran Jiama membuat marah Raja Pil Guhe dan dimusnahkan oleh 4 doang yang dikirim Guhe. Bahkan keluarga kerajaan Kekaisaran Jiama tidak akan mengendalikan masalah ini. Meskipun keluarga kita jauh lebih kuat daripada keluarga Cech, sebaiknya jangan menyinggung alkemis misterius itu. Alkemis itu seperti sarang lebah, begitu kau menusuknya, ia akan menemukan banyak teman dan banyak ahli akan senang jika seorang alkemis berutang budi pada mereka. Melihat Guni yang panik, Ya Fei tersenyum pahit sambil memijat dahinya, "Guni susu, apa yang kau katakan? Aku tidak memikirkan semua itu, apakah kau pikir Ya Fei telah menyia-nyiakan beberapa tahun ini? Aku hanya mengingatkanmu." Mendengar perkataan Ya Fei, Guni menghela napas. Dia benar-benar takut Ya Fei akan melakukan hal bodoh. Sambil mengerutkan bibirnya, Ya Fei menopang pipinya sambil mendesah. "Alkemis, mereka memang orang-orang yang berbahaya, tetapi mengapa aku tidak memiliki bakat seperti itu?" BTTH Bab 25, aku akan membayarnya. Setelah menyelinap kembali ke kamarnya, Xiaoyan segera menutup pintu dan pergi ke sudut ruangan, sebelum akhirnya mengeluarkan seikat tanaman obat dan kristal ajaib. Dia dengan hati-hati menaruhnya di lemari dan mengendus aroma tanaman obat sambil tersenyum lega.
Agar dapat berlatih tanpa gangguan, Xiaoyan telah membeli sejumlah ramuan herbal yang dibutuhkan untuk penggunaan selama 8 bulan, yang memungkinkannya berlatih tanpa henti selama sisa tahun itu. Sambil menepuk-nepuk lemari dengan sayang, bibirnya terbuka dan dia dengan malas berbaring di sisi tempat tidurnya, menundukkan kepalanya. Kegiatan hari ini membuatnya sangat lelah. Yan kamu di sana. Suara bergumam dan ketukan terdengar dari pintunya. Membuka matanya yang masih kabur, Xiaoyan buru-buru melompat dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu kamarnya, menatap Xiao Zhao di luar pintu dan bertanya, "Ayah, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Tidak bisakah aku melihatmu meskipun aku tidak membutuhkan apapun darimu? Bocah, kau bersembunyi dariku selama 2 bulan." Xiao Zhan menegur sambil mengusap kepala Xiaoyan dengan penuh kasih sayang. Melihat wajah Xiao Zhan yang tersenyum hangat, Xiaoyan tergerak sambil memompa hidungnya yang sakit, tidak tahu harus berkata apa. "Apakah kamu masih merasa bersalah atas hal itu? Haha, jika dia tidak menyukai anakku, itu adalah kerugiannya. Kamu tidak perlu bersedih. Mengapa seorang pria hebat harus bersikap seperti anak kecil? Aku tahu bahwa putra Xiao Zhan ini, bukanlah seorang yang cacat." Xiao Zhan berkata dengan berani. "Haha ayah, setelah 3 tahun, Yan akan pergi ke fraksi awan berkabut secara pribadi." Xiaoyan berkata dengan suara lembut sambil tersenyum. Wajah Xiao Zhao yang tersenyum menjadi lebih serius, saat dia menatap Xiaoyan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu-ragu, "Ayah merasa baik-baik saja, tetapi... apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Ayah tidak mengatakan bahwa kamu tidak dapat mencapai Nalan Yanran, tetapi kekuatan fraksi Mystic Cloud." Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk, bibirnya yang tipis memaksakan sebuah kalimat yang agak keras kepala, "Ayah, ada beberapa hal yang sebagai seorang pria, harus aku tanggung." "Aha, watakmu ini mirip sekali dengan watakku, kalau saja kedua kakakmu tahu bahwa kau berpikiran seperti itu, mereka mungkin akan sangat senang." Xiao Zhan tersenyum senang mendengar ucapan Xiaoyan, lalu menghela napas dan mengangguk dengan berat, "Bagus, ayah menunggu putranya untuk memberinya muka. Aku ingin si tua Bangka Nalansu memohon padaku untuk menepati janji pernikahan itu." Xiaoyan mengangguk dan tidak bisa menahan tawa. "Hei, aku akan memberimu ini, anggap saja ini sebagai dukungan dari ayahmu." Dia menyerahkan botol putih yang sangat familiar kepada Xiaoyan. Melihat ramuan ini yang kembali ke tangannya sendiri, Xian Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun di wajahnya, dia mempertahankan ekspresi bingung, "Ayah, ini ramuan dasar, ini akan mempercepat kultivasi dokimu, aku baru saja membelinya hari ini." Mulut Xiao Zhan tersenyum. "Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk ini, kan?" Saat menerima botol giok putih itu, hati Xiao Yan terasa hangat. 40.000 koin emas, tapi jika itu berguna bagimu, itu sepadan dengan harganya. Xiao Zhan tersenyum seolah dia tidak peduli. "Kau menghabiskan 40.000 koin emas untuk membelikanku ramuan roh dasar ini. Tidakkah para tetua mungkin akan menyusahkanmu dengan alasan ini?" Xiaoyan tersenyum pahit. "Cek, aku adalah pemimpin klan, mereka hanya bisa mengucapkan beberapa kata saja," kata Xiao Zhan dingin. "Ayah, terima kasih, saat upacara kedewasaan 1 tahun lagi, aku akan membuat mereka menutup mulut mereka sepenuhnya." Xiaoyan tertawa pelan saat mengatakannya. "Bagus, aku menunggu anakku berubah sekali lagi." Meskipun dia tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Xiaoyan, Xiao Zhan sangat senang melihat penampilan percaya diri putranya. "Baiklah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika ada masalah, datanglah dan temui ayahmu. Sebagai anggota keluarga, aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan." Sambil melambaikan tangannya, Xiao Zhan berbalik, sambil melangkah lebar meninggalkan halaman depan. "Sial, aku juga harus menghadapi orang-orang tua bodoh ini sekarang. Aku hanya menghabiskan 40.000 koin emas, tetapi mereka akan bertindak seolah-olah aku telah menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli peti mati mereka." Dari malam itu, gumaman Xiao Zhan melayang ke Xiaoyan. Melihat ayahnya menghilang dalam kegelapan, Xiaoyan menyentuh hidungnya dan tersenyum sambil berkata dengan suara rendah, "Tenang saja, ayah. Aku akan menggunakan kenyataan untuk membuat orang-orang ini diam. 3 tahun sebelumnya, aku bisa membuat mereka menatapku. 3 tahun setelahnya, aku masih bisa." Setelah berdiri di depan pintunya beberapa saat, Xiaoyan menyingkirkan botol giok putih itu. Kemudian, dia melirik ke sudut ruangan, menggoda, "Gadis. Apakah menguping orang itu menyenangkan?" "Xiaoyan GG, kau sangat bersemangat." Dari sudut, seorang gadis muda cantik mengenakan rok ungu keluar dengan anggun. Mencondongkan kepalanya yang kecil, senyum lebar terungkap di wajahnya yang cantik. Melihat wajah gadis nakal itu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kemana Xiaoyan GG pergi sore ini?" Sun melangkah maju, berjalan pelan dan bertanya sambil tersenyum. "Saya hanya jalan-jalan sebentar." "Benarkah?" Sun tiba-tiba melangkah maju sambil menatap ke atas dan ke bawah. Hidungnya mengernyit saat berkata, "Aku mencium aroma wanita." Asteris batuk asteris, "Ayolah, untuk apa aku punya wewangian wanita?" Wajah Xiaoyan yang belum dewasa tiba-tiba memerah,
tetapi dalam kegelapan, wajahnya dan wajah gadis itu tidak dapat terlihat dengan jelas. Hehe, Sun Er tampaknya menyukai situasi sulit yang dialami Xiao Yan, lalu tertawa dan beberapa saat kemudian, berhenti tertawa. Sebelum berkata pelan, beberapa saat yang lalu, aku juga mendengar kata-kata Xiao Susu, aku yakin Xiao Yan GG, yup. Nanti, jika kau benar-benar ingin pergi ke fraksi awan berkabut, Sun Er akan ikut denganmu, untuk membantumu. Mendengar ini, Xiao Yan berkedip dan menatap lekat-lekat wajah mungil nan cantik milik gadis muda itu. Di bawah pandangan Xiao Yan yang tak terkendali, wajah Sun Er sedikit memerah karena malu saat dia berbisik, Xiao Yan GG, apa yang kamu lihat? Hehe, Sun Er juga bisa tersipu, pemandangan yang langka. Xiao Yan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Sun Er melirik Xiao Yan dengan dingin dan bergumam pelan, dan kau juga bisa melirik orang dengan cara ini. Bagus, bagus, percayalah pada GG, meskipun fraksi mistik Cloud tangguh, aku masih muda. Yun Yun yang memanjakan gadis Nalan Yanran itu, jelas bukan guru yang hebat. Xiao Yan tersenyum sambil mengusap rambut hitam gadis muda itu. Baiklah, sudah malam, kembalilah untuk beristirahat. Melihat Xiao Yan melambaikan tangannya, Sun Er menggelengkan kepalanya dengan enggan. Dan pergi ke dalam kegelapan di bawah pandangannya. Setelah berbelok, terdengar suara pertengkaran antara Xiao Zhan dan beberapa tetua. Topik pertengkaran, bagaimana 40.000 koin emas itu digunakan. Berhenti, alis kecil Sun Er berkerut dan dia mendesak kecil sementara sebuah kartu ungu muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Ujung jarinya menggerakkan kartu berwarna ungu keemasan itu, membuat kartu ungu keemasan itu berkedip menjadi cahaya keemasan saat terbang menuju ruangan tempat para tetua sedang bertengkar dengan Xiao Zhan. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi sementara Sun Er berkata pelan, ini adalah uang untuk ramuan dasar. Di dalam kartu ini ada 100.000 koin emas, karena aku sudah memberikan ini kepadamu, aku harap kalian para tetua tidak akan terus menyusahkan Paman Xiao. Ruangan itu benar-benar sunyi sebelum jawaban, ya, dari ketiga tetua itu terdengar. BTTH Bab 26, Pelatihan Intensif. Ledakan oktan. Di dalam hutan, terdengar suara gemuruh yang renyah. Sebuah bayangan lincah melompat lincah di tengah hutan ini dan meski hutan itu tertutup rapat oleh duri, duri itu sama sekali tidak menghalanginya. Detik berikutnya, bayangan itu tiba-tiba berhenti di depan sebuah pohon besar setinggi 0,5 meter, dan dengan tubuh setengah miring, sikunya menghantam pohon itu. Bang! Suara itu terdengar saat serpihan kayu berhamburan. Retakan seperti laba-laba muncul di titik benturan dan menyebar ke seluruh pohon. Asteris krang, pohon itu berlubang besar akibat hantaman siku dan mengeluarkan suara berderak sebelum beberapa saat kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Saat pohon besar itu tumbang, bayangan lincah itu dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur dengan penuh semangat seperti seekor monyet dan melayang ringan ke sebuah batu berwarna hijau. Melihat hasil usahanya, wajah mungil Xiao Yan yang lembut menunjukkan senyuman. Dalam 3 bulan terakhir, ini adalah pertama kalinya dia berhasil menggunakan Octane Blaze, keterampilan tingkat Suan yang tinggi. Octane Blaze yang dapat menyaingi teknik Didou ini tidak mengecewakan Xiao Yan, dengan 6 Duan Qi milik Xiao Yan, dia dapat menyaingi kehancuran seseorang di 8 Duan Qi. Semakin tinggi level Duan Qi seseorang, semakin sulit baginya untuk meningkatkan Duan Qi-nya. Namun sejak pelelangan, Xiao Yan menjalani pelatihan intensif selama 3 bulan dan hanya beberapa hari sebelumnya Duan Qi-nya melonjak dari 5 Duan Qi menjadi 6 Duan Qi. Untuk memperoleh 1 Duan Qi dalam 3 bulan, meskipun kecepatan ini lebih lambat dibandingkan dengan 2 bulan yang dibutuhkan untuk mencapai 5 Duan Qi, Xiao Yan masih sangat puas. Ketika dia berlatih sebelumnya, dia membutuhkan waktu setengah tahun penuh untuk naik dari 5 Duan Qi ke 6 Duan Qi. Kecepatan saat ini sangat mengerikan. Setelah menggunakan Octane Blaze, seluruh tubuh Xiao Yan seperti spons yang tiba-tiba diperas airnya. Rasa sakit yang nyata terus-menerus menggerogoti sarafnya sementara pembuluh darah di lengannya tampak berdenyut. Ini adalah tanda-tanda kelelahan yang luar biasa. Sambil menjilati bibirnya, Xiao Yan berusaha keras untuk menoleh dan melihat siku kanannya. Apa yang memasuki pandangannya adalah siku berwarna merah tua. Tes! Sudut mulutnya terbuka sementara Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan senyum pahit, tidak heran aku harus menanggung pukulan yang begitu keras. Kalau tidak, yang akan patah akibat pukulan ini bukanlah pohonnya, melainkan lenganku. Skill Octane Blaze ini cukup mirip dengan perbandingan siapa yang memiliki tubuh yang lebih kuat. Seluruh tubuhnya terbaring di atas batu es yang dingin, napas cepat Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Namun, rasa sakit di tubuh Xiao Yan membuatnya tidak ingin menggerakkan jarinya. Dengan 6 Duan Qi milik Xiao Yan, dia paling banyak dapat menggunakan ledakan oktan 1 kali dan setelah menggunakannya, kekuatannya akan benar-benar terkuras hingga lama kemudian. Xiao Yan mendongakkan kepalanya, menyipitkan matanya, dan dengan malas menatap awan-awan yang mengambang di langit biru. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup sejumput rambut hitamnya dan berkibar di dahinya.
Saat Xiao Yan beristirahat, mengalir ke seluruh tubuhnya, yaitu ramuan dasar yang telah diserapnya selama beberapa bulan terakhir, dan sekarang ramuan itu mulai bekerja, memperbaiki jaringan otot dan sel-selnya dengan kecepatan maksimal, memberikan energi baru bagi Xiao Yan. Guru, berapa lama aku harus terus berlatih sebelum aku bisa mencapai 7 Duan Qi? Sambil memejamkan matanya, Xiao Yan tiba-tiba berbisik. Tujuannya adalah untuk mencapai peringkat ke-7 dan dengan demikian memperoleh kualifikasi untuk memasuki Aula Doqi Klan Xiao di mana ia dapat menemukan metode Qi untuk berlatih. Meskipun, pada titik ini, metode Qi tersebut berada pada level yang terlalu rendah baginya, ia harus memperoleh kualifikasi ini karena hal itu berkaitan dengan wajah ayahnya. Angin dingin bertiup saat tubuh transparan Yao Lao muncul di samping batu besar itu. Dengan ekspresi gembira di wajahnya saat dia melihat juniornya, Yao Lao pertama-tama memperhatikan pohon besar itu. Kemudian dia mengangguk sambil berkata sambil tersenyum, kecepatan latihanmu melampaui harapanku. Awalnya aku percaya bahwa bahkan dengan bantuan ramuan itu, kamu akan membutuhkan waktu 1 tahun sebelum memasuki 7 Duan Qi. Atau apakah itu karena kamu ditekan terlalu keras sebelum bangkit kembali sekarang? Melihat kemajuan ini, dalam waktu 2 bulan, kamu pasti bisa memasuki peringkat Doqi ke-7. Mendengar ini, bibir Xiao Yan terangkat, tersenyum tipis. Dia benar-benar ingin tahu, setelah 3 tahun ini dia terus-menerus diejek oleh anggota klannya, ketika mereka akan melihat kekuatannya, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Hari itu, ketika dia berbicara dengan Nalan Yanran di aula utama, bukankah kata-kata itu juga berlaku untuk mereka? Aku, Xiao Yan, bisa menciptakan keajaiban 3 tahun lalu, dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya. Pandangannya sedikit berbinar saat Xiao Yan memikirkan tentang setengah tahun sebelumnya, bagaimana dia diejek di aula utama. Namun, meskipun siluetnya kesepian, dia tidak goyah dan gigih. Nalan Yanran, aku akan menyusulmu selangkah demi selangkah, tunggu aku. Kita akan bertemu di fraksi Mystic Cloud dalam 3 tahun. Sudut mulutnya tiba-tiba mengernyit sedikit, pemuda itu terlonjak sambil mengangkat kepalanya untuk meraung ke langit yang jauh. Melihat juniornya meraung, Yao Lao tersenyum dan tidak menghentikannya, orang butuh tekanan untuk menjadi dewasa. Xiao Yan saat ini, punya cukup bakat, tetapi yang dia butuhkan adalah tekanan untuk mendorongnya. Keputusan Nalan Yanran adalah tekanan terbaik yang mungkin. Jadikan dia batu loncatanmu. Di jalan menuju penghormatan, kamu masih punya jalan panjang yang harus kamu lalui. Ayo, kita kembali berlatih. Sambil meraung beberapa kali, senyum di wajah Xian Yao semakin lebar. Tak lama kemudian, ia melompat dari batu besar dan melambaikan tangan ke arah Yao Lao sebelum mulai turun dari gunung, masih dengan senyumnya. BTTH Bab 27 menyerang 7 Duan Qi. Waktu bagaikan air, mengalir melalui jari seseorang dengan cepat dan misterius. Musim panas yang terik telah berganti dengan musim gugur yang sejuk dan ranting-ranting yang berwarna hijau muda telah menunjukkan sedikit warna kuning. Ruangannya masih rapi dan sinar matahari masih masuk melalui jendela. Ada baskom kayu di ruangan tempat seorang pemuda berlatih. Kedua matanya terpejam dan kedua tangannya terlipat. Latihan yang dilakukan hampir sepanjang tahun telah membuat sedikit kesan keras kepala muncul di wajah pemuda yang lembut dan halus itu. Bibirnya yang rapat menunjukkan betapa teguh pendiriannya dan kulitnya yang putih seperti kulit wanita telah berubah sedikit menjadi kuning karena pukulan selama beberapa bulan terakhir. Fisiknya yang kecil tidak tampak terlalu berotot tetapi memiliki potensi meledak seperti jaguar. Dilihat dari setiap sudut, pemuda itu berubah dengan kecepatan yang mengerikan dan ketika perubahan ini terjadi, dia akan mengejutkan semua orang. Di bawah napas halus pemuda itu, helaian aliran udara hijau perlahan terangkat dari baskom kayu dan mengikuti napas pemuda itu ke dalam tubuhnya. Titik-titik. Hari ini aku akan mencapai 7 Duan Qi. Saat berlatih, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Meskipun tidak ada bukti yang mendukung pemikiran itu, rasanya itu adalah firman Tuhan, kebenaran. Pada bulan sebelumnya, Xiao Yan telah mencoba mencapai 7 Duan Qi beberapa kali tetapi tiap kali gagal selalu menghampirinya. Mungkin karena latihan hari ini pada dasarnya adalah tetes terakhir dari secangkir penuh tetapi akhirnya, Xiao Yan tahu bahwa ia akan mencapai 7 Duan Qi. Pikiran yang tiba-tiba itu membuat Xiao Yan hampir mematahkan tangannya yang terlipat dan keluar dari latihan. Untungnya, Xiao Yan mampu menekan pikiran itu dan berusaha untuk tenang. Saat napasnya mulai tenang, Xiao Yan mulai dengan rakus menyerap energi untuk menerobos 7 Duan Qi. Di dalam baskom kayu, ramuan hijau mulai memancarkan 7 kilauan warna-warni saat helaian yang tak terhitung jumlahnya menguap dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Saat aliran udara hijau bertambah jumlahnya, mereka tidak hanya menutupi tubuh Xiao Yan tetapi juga menyembunyikan baskom kayu dalam lapisan kabut hijau. Di bawah penyerapan energi Xiao Yan, cairan hijau dalam baskom menjadi sangat pucat. Karena besarnya jumlah energi yang diserapnya, wajah kecil Xiao Yan mulai memerah tetapi juga bersinar hijau. Xiao Yan yang sedang menguasai 7 Duan Qi tidak diragukan lagi telah menjadi magnet yang sangat besar, tidak hanya menyedot energi dari udara di sekitarnya tetapi juga menciptakan pusaran air mini di dalam baskom kayu.
Dalam 9 Duan Qi pertama, Duan Qi 1 hingga 3 dianggap tingkat rendah, Duan Qi 4 hingga 6 tingkat menengah, dan Duan Qi 7 hingga 9 tingkat tinggi. Duan Qi ke-7 pada dasarnya merupakan celah antara Duan Qi. Begitu seseorang mencapai Duan Qi ke-7, maka mereka akan mencapai Duan Qi tingkat tinggi dan memiliki Do Qi beberapa kali lebih banyak dibandingkan dengan Duan Qi ke-6. Oleh karena itu, Duan Qi ke-7 dianggap sebagai kunci pertama untuk menjadi Do Qi. Dengan pusaran air hijau, cairan hijau di dalam baskom menjadi semakin terang warnanya sebelum berubah menjadi semangkuk air bening. Tanpa energi dari ramuan dasar, aura hijau di sekitar wajah Xiaoyan mengendur dan dia hanya bisa menyerap energi di udara untuk melengkapi 7 Duan Qi-nya. Sekalipun ada kemungkinan untuk menggunakan energi di udara untuk menembus 7 Duan Qi, namun akan memakan waktu yang jauh lebih lama dan kalaupun dia berhasil mencapai 7 Duan Qi, dia akan membutuhkan waktu sebulan penuh sebelum dia benar-benar menemukan dirinya di level 7 Duan Qi. Tetapi apa yang paling dirindukan Xiaoyan adalah waktu. Ketika ramuan dasar akhirnya habis, cincin hitam Xiaoyan berkedip dan setetes ramuan dasar berwarna hijau giok jatuh ke dalam baskom. Tiba-tiba, air yang jernih berubah kembali menjadi warna hijau tua. Dengan energi eliksir dasar yang segar, Xiaoyan dalam hati berterima kasih kepada Yao Lao dan sambil tetap melipat tangannya, mengatur nafasnya untuk menyerap energi baru itu dengan gila-gilaan. Setelah menyerap energi dengan gila-gilaan selama 1 jam penuh, Xiaoyan akhirnya melambat dan pada titik ini, air hijau tua itu telah memucat beberapa tingkat. Menghirup sisa energi terakhir, tubuh Xiaoyan, setelah jeda singkat, mulai bergetar hebat. Perutnya terdorong ke dalam sementara matanya tiba-tiba terbuka. Di dalam pupil hitamnya ada sedikit warna putih dan hijau. Akhirnya, sambil membuka mulutnya, Xiaoyan menghembuskan napas basi. Setelah nafas basi meninggalkan Xiaoyan, dia akhirnya menegakkan tubuh. Dengan tatapan kosong ke depan, Xiaoyan menoleh untuk mendengar suara retakan tulang yang tajam. Kemudian dia melengkungkan tangannya untuk merasakan kekuatan yang kuat yang membuat bibir Xiaoyan tersenyum. Akhirnya, 7 Duan Qi. Sambil menutup matanya, Xiaoyan mulai menjelajahi Do Qi yang melimpah di dalam tubuhnya. Bab 28 memperkuat tangan vakum. Xiaoyan berbaring di baskom kayu, tubuhnya terbenam dalam ramuan dasar yang dingin, tenggelam dalam perasaan kuat yang baru saja diperolehnya. Metode normal untuk mencapai 7 Duan Qi memerlukan waktu istirahat dan pemulihan. Namun, Xiaoyan tidak membutuhkannya karena ia memiliki ramuan dasar. Ia sudah dalam kondisi prima. Setelah berbaring di baskom beberapa saat, hingga emosinya yang bersemangat mereda, Xiaoyan akhirnya bangun dengan malas. Tetesan air yang menempel berkilauan dengan gembira di bawah sinar matahari yang cerah. Sambil meregangkan badan dengan malas, tulang-tulang Xiaoyan berderak kencang seolah baru saja lahir. Sambil memutar kepalanya dengan ceroboh, tangan kanan Xiaoyan mencengkeram tempat tidurnya dan menarik pakaiannya ke tangannya. Bagus, Do Qi-ku meningkat cukup banyak. Aku seharusnya bisa memengaruhi tindakan seseorang sekarang, kan? Xiaoyan bergumam sambil mengenakan pakaiannya. Sayangnya, tangan vakum ini tidak memiliki kekuatan apapun saat menyerang. Menghisap darah musuh hanya berlaku untuk orang dengan Do Qi yang lebih lemah dariku. Bagi siapapun dengan Do Qi yang lebih kuat dariku, itu akan menjadi salah satu yang terburuk untuk digunakan. Memikirkan efek negatif dari tangan vakum, Xiaoyan menghela napas kecewa. Namun, meskipun tekniknya mengerikan, itu adalah teknik Do pertama yang pernah dimilikinya. Tepat saat dia hendak keluar dari baskom, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mengerutkan bibirnya. Dengan mata berbinar, Xiaoyan perlahan mengepalkan tangan kanannya dan mengangkat lengannya sehingga tangannya berada sekitar setengah kaki dari vas bunga. Dia menatap tangannya dengan saksama, dan sengaja menghindari melihat targetnya. Do Qi milik Xiaoyan meledak dari telapak tangannya tanpa bimbingan Qi. Menjilati bibirnya, Do Qi milik Xiaoyan keluar dari telapak tangannya tanpa jalur Qi atau titik tekanan yang direncanakan. Untuk dapat mengeksternalisasi Do Qi tanpa menggunakan jalur Qi adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dilakukan oleh Dadoshi. Upaya Xiaoyan tidak menghasilkan apa-apa selain hembusan angin sedang. Udara mengalir dari telapak tangannya dan mengenai vas bunga, hampir menjatuhkannya dari meja. Meskipun ia gagal mengeluarkan Do Qi, wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi gembira. Ia menggosok kedua tangannya dengan gembira dan cepat-cepat mundur beberapa langkah sebelum mengangkat tangannya ke arah vas itu lagi. Tangan vakum. Sebuah raungan kecil dan kekuatan tarikan yang besar memaksa vas bunga itu berputar ke arah Xiaoyan. Tepat saat vas itu berjarak sekitar 3 kaki dari Xiaoyan, gaya tarik di tangan Xiaoyan menghilang dan digantikan oleh Do Qi yang dengan cepat berusaha keluar dari telapak tangannya. Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup ke arah vas yang mendekat. Peng! Dua kekuatan yang saling berlawanan bertemu di udara dan vas yang berada di tengah bentrokan itu tiba-tiba pecah menjadi pecahan keramik yang tak terhitung jumlahnya. Wah, Xiaoyan benci vas. Melihat hasil eksperimennya, wajah kecil Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan yang bahagia. Kombinasi gaya tarik dan dorong menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Meskipun Do Qi Xiaoyan yang melimpah hampir habis karena percobaan itu, Xiaoyan masih sangat bersemangat.
Kekuatan dorong itu disebabkan oleh metode tingkat rendah yang menghabiskan banyak Douki dengan hasil yang pas-pasan. Jika dia memiliki teknik Dou yang merupakan kebalikan dari tangan vakum, maka keduanya digabungkan, dia yakin, akan menghasilkan efek yang hebat. Nak, cukup bagus telah memikirkan metode ini untuk memperkuat tangan vakum. Cincin hitam berkilau, Yao Lao melayang keluar dan memuji Xiao Yan sambil memeriksa pecahan keramik. Xiao Yan tersenyum dan matanya dengan cepat berputar ke arah Yao Lao. Di wajah Xiao Yan ada ekspresi kesedihan dan menjilat. Jika ada teknik Dou yang dapat menciptakan efek mendorong dan jika kau dapat melatih teknik Dou itu ke tingkat yang tinggi maka tangan vakum tingkat Suan rendah ini dapat memiliki kekuatan teknik Suan menengah hingga tinggi. Seolah-olah dia tidak melihat wajah Xiao Yan yang menjilat, Yao Lao bergumam pada dirinya sendiri. Guru, Anda tahu bahwa teknik Dou yang tidak berorientasi pada serangan sangatlah langka. Mendapatkan tangan vakum adalah keberuntungan semata dan sekarang, di mana Anda mengharapkan saya menemukan teknik Dou untuk melengkapi tangan vakum. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Berhentilah memasang wajah polos seperti itu. Aku tahu kau berusaha merebutnya dariku. Yao Lao menatap Xiao Yan dengan pandangan jahat, dan berkata dengan marah. Bukannya orang lain tidak memikirkan apa yang baru saja kau pikirkan, tapi dua teknik Dou yang tidak berorientasi pada serangan ini sangat langka dan karenanya, tidak ada seorang pun yang mampu menggabungkan efeknya. Bahkan guru tidak punya apa-apa. Mendengar itu, wajah kecil Xiao Yan menjadi gelap. Dia tahu bahwa tanpa teknik yang pasti untuk menghasilkan kekuatan pendorong, dia harus mengandalkan Douki-nya yang bukan merupakan langkah yang cerdas. Melihat wajah Xiao Yan yang putus asa, Yao Lao tersenyum sambil memijat dahinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, sebelumnya ada seseorang yang meminta pil kepadaku. Kurasa aku menggunakan teknik Dou seperti tangan vakum sebagai pembayaran. Jika aku tidak memiliki pil yang sudah jadi saat itu, aku tidak akan bertukar dengan orang itu. Ini sudah lama sekali, jika kau tidak mengingatkanku hari ini, maka aku mungkin sudah benar-benar melupakannya. Baiklah, aku menemukannya. Yao Lao menggerakkan jarinya dari dahinya dan menempelkan jarinya di dahi Xiao Yan. Dengan jarinya, aliran informasi yang sangat besar membanjiri Xiao Yan dan baru setelah beberapa saat Xiao Yan akhirnya memahami gumpalan informasi baru itu. Telapak api, tingkat Suan rendah, mampu menciptakan hembusan besar. Penjelasan yang sederhana disertai dengan nama yang tidak kreatif membuat teknik tingkat Suan rendah ini tampak sangat buruk. Penemu teknik ini adalah seorang pandai besi yang telah menjadi pandai besi sepanjang hidupnya. Karena api tungku, setelah beberapa dekade, ia menemukan teknik ini, melihat wajah Xiao Yan yang tegang, Yao Lao mengejek. Sambil memutar matanya, Xiao Yan cukup terkesan dengan pandai besi itu. Menciptakan teknik Dou bukanlah hal yang mudah dan jelas bukan sesuatu yang dapat diciptakan oleh pandai besi biasa yang menggunakan palu. Tapak api tidak sulit dipelajari dan di bawah bantuan Yao Lao, Xiao Yan hanya butuh 2 jam sebelum menguasai dasar-dasarnya. Berdiri di kamarnya, Xiao Yan menatap vas bunga terakhir di kamarnya. Sambil menarik napas dalam-dalam dan melengkungkan tangannya, dia berkata, tangan vakum. Dengan tarikan yang kuat, vas bunga itu dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan. Sambil menatap vas yang masuk, Xiao Yan segera berhenti menggunakan tangan vakum dan memaksa Douki-nya mengikuti jalur ki telapak api. Telapak api. Tepat saat vas itu hendak mengenai dahi Xiao Yan, hembusan angin kencang muncul dari tangan Xiao Yan dan tiba-tiba ruangan itu diterpa angin yang sebanding dengan badai. Peng! Suara nyaring vas pecah kembali terdengar namun kali ini vas tersebut hancur menjadi debu halus akibat dua kekuatan yang berlawanan. Besar. Dengan debu putih menutupi seluruh tubuhnya, Xiao Yan dengan cepat melompat keluar dari titik nol, ledakan, vas itu. Melihat hasil dari vas itu, cahaya bersinar di mata Xiao Yan. Jika dia mampu menguasai kedua keterampilan itu dan mengubahnya tanpa jeda maka dia bisa membuat orang yang tidak siap mengalami kerugian besar. Menepuk debu putih, Xiao Yan tahu bahwa dia memiliki tugas pelatihan baru dalam 3 bulan ke depan. 3 bulan kemudian akan diadakan upacara kedewasaannya. Hehe, mungkin banyak orang berharap aku mempermalukan diriku sendiri di upacara kedewasaan, kan? Di ruangan yang berantakan, terdengar tawa muda dan dingin. BTTH Bab 29 Hari Penting. 3 bulan terakhir sebagian besar telah berlalu dan hanya tinggal 1 bulan lagi menuju upacara kedewasaan Xiao Yan. Di dalam ruang bersih, Xiao Yan menatap kosong ke arah cairan hijau di dalam baskom kayu. Yang sedang dilihatnya adalah eliksir dasar yang terakhir. Pada beberapa tahap akhir Duan Qi, menjadi sangat sulit untuk meningkatkan Duan Qi-nya. Duan Qi ke-7 Xiao Yan tidak meningkat banyak selama 3 bulan terakhir dan perasaan untuk menembus Duan Qi ke-8 tidak pernah muncul pada Xiao Yan. Menatap baskom seperti orang bodoh selama beberapa saat, Xiao Yan akhirnya menarik kembali pandangannya sambil menggelengkan kepalanya, bisakah aku menggunakan ramuan dasar terakhir ini untuk mencapai 8 Duan Qi? Perlahan-lahan meluruskan tubuhnya yang mati rasa, Xiao Yan, secara mengejutkan, tidak memulai latihan. Sebaliknya, ia mengeluarkan pakaian hitam dari lemarinya. Sebulan sebelum upacara kedewasaan, semua peserta upacara harus mengikuti ujian.
Ujian tersebut bertujuan untuk mengeliminasi mereka yang Doki-nya tidak cukup tinggi. Mereka yang memiliki lebih dari 7 Duan Qi diberi kesempatan untuk masuk ke Aula Doki untuk menemukan metode Qi setelah menyelesaikan upacara kedewasaan mereka. Di sisi lain, mereka yang Duan Qi-nya di bawah 7 akan kehilangan kesempatan itu dan akan diasingkan ke wilayah klan setelah upacara. Kecuali mereka menunjukkan bakat atau keberanian yang luar biasa, mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari lingkaran dalam klan Xiao. Tepat setelah dia mengenakan pakaiannya, terdengar ketukan pelan dari pintu. Xiaoyan Gege, apakah kamu di sana? Mendengar suara tinggi seorang gadis, alis Xiaoyan terangkat sementara ia dengan cepat mengancingkan pakaiannya sebelum menyembunyikan baskom kayu di sudut yang tidak terlihat. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, ia perlahan berjalan ke pintu dan membukanya. Saat pintu terbuka, sinar mentari yang hangat menyinari dirinya dan Xiaoyan yang mengenakan pakaian hitam tampak sangat bersemangat. Di luar pintu, seorang gadis muda mengenakan jubah hijau muda dan menyegarkan dengan ikat pinggang kain ungu dengan sabar menunggu Xiaoyan. Melihat gadis di luar pintunya, Xiaoyan terkejut cukup lama sebelum akhirnya tersadar dan berkata, "Tadi pagi, kukira yang turun adalah seorang dewi, tapi setelah kulihat lebih dekat, ternyata itu Sun Er." Mendengar pujian mengejek Xiaoyan, mata Sun Er yang lincah berkedip dan mulut kecilnya melengkung membentuk senyuman. Namun, dari alisnya yang hampir berbentuk bulan sabit, orang bisa tahu kebahagiaan yang dirasakannya. Dengan sedikit kebahagiaan di matanya, Sun Er mengangkat dagunya yang halus dan mulai mengamati pemuda di depannya. Setelah berlatih selama setahun, Xiaoyan telah berubah dari kenaifannya dan sebagai gantinya, di wajahnya yang halus dan bertubuh bagus, muncul sedikit pesona jantan. Setelah lama berlatih, bentuk tubuhnya penuh dengan otot dan meskipun ia ditutupi oleh kemeja hitam, sosoknya tampak penuh energi. Berjalan keluar dari kamar dan menutup pintu, Xiaoyan akhirnya melihat Sun Er yang tercengang dan bahkan tidak berkedip saat menatapnya. Bingung, Xiaoyan melihat dirinya sendiri dan bertanya, apakah ada yang salah denganku? Wajah cantiknya memerah, Sun Er segera mengalihkan pandangannya dan tersenyum, ayo Xiaoyan Gege. Hari ini adalah ujian pendahuluan untuk upacara kedewasaan, apakah kamu siap? Sambil menyipitkan matanya, Xiaoyan mengangkat bahunya sementara bibirnya terangkat dengan bangga. Tangannya perlahan mengepal saat dia berkata, gelar cacat, aku akan mengembalikannya kepada mereka yang memberikannya kepadaku hari ini. Melihat Xiaoyan yang percaya diri, Sun Er pun menganggukkan kepalanya, aku percaya pada Xiaoyan Gege. Tentu saja kau percaya padaku, kau mungkin sudah menentukan Duan Qi seperti apa yang kumiliki. Xiaoyan menatapnya dengan pandangan kosong dan berkata tanpa daya. Melihat Xiaoyan yang tertekan, Sun Er menganggukkan kepalanya sedikit, tetapi segera menjawab, mencapai 7 Duan Qi dari 3 Duan Qi dalam waktu kurang dari setahun. Bakat Xiaoyan Gege, bahkan bakat Sun Er jauh lebih rendah daripada bakatmu. Baiklah, ayo berangkat. Xiaoyan menyentuh hidungnya dan menepuk kepala Sun Er dengan sayang. Kemudian dia segera melangkah lebar menuju lapangan latihan klan. Melihat barisan belakang Xiaoyan yang sangat berbeda, tanpa kesedihan dan kesepian dari masa lalu, Sun Er tersenyum dan bergumam, Xiaoyan Gege, Sun Er tahu bahwa kau akan mengambil kembali rasa hormat dan kehormatanmu. Di lapangan latihan berbatu hijau, sedikitnya 100 anak laki-laki dan perempuan menunggu di sana. Obrolan mereka seperti raungan rendah yang menyebar cukup jauh. Di tengah lapangan latihan terdapat monumen hitam besar yang merupakan monumen pengujian yang hanya dapat dimiliki oleh klan dengan kekuatan yang cukup besar karena harganya yang mahal. Di sebelah monumen hitam tersebut terdapat penguji yang sama dari 1 tahun yang lalu. Di panggung tinggi di sebelah kiri lapangan latihan terdapat anggota klan yang paling menonjol. Di tengah panggung terdapat pemimpin klan, Xiao Zhan, dikelilingi oleh 3 tetua. Di dalam lapangan, semua peserta ujian yang akan diuji berdiri. Mereka yang sebelumnya berprestasi cukup tinggi tidak menunjukkan banyak ketegangan di wajah mereka, sementara mereka yang tidak memiliki banyak bakat memiliki wajah tegang dan takut. Xiao Zhan mengamati orang-orang di lapangan latihan dengan wajah muram dan mendesah dalam hati. Yan Er, bisakah kau lulus ujian ini? Pemimpin klan, waktunya hampir tiba. Mengapa Xiao Yan belum datang? Tetua kedua mengerutkan alisnya dan bertanya. Xiao Zhan meliriknya sekilas dan berkata, ini belum waktunya, mengapa terburu-buru? Tetua kedua yang kukenal bukanlah orang yang terburu-buru. Dengan bantahan dari Xiao Zhan, wajah tetua kedua agak jelek ketika dia dengan dingin membalas, bahkan jika kamu memberinya ramuan dasar itu, dia tidak mungkin bisa mencapai 7 Duan Qi dalam 1 bulan. Kamu seharusnya berhenti berharap akan keajaiban. Mendengar itu, wajah Xiao Zhan berseri-seri karena marah. Dia juga mengkhawatirkan hal itu dan tetua kedua itu menyentuh titik lemahnya. Namun tepat ketika dia hendak menanggapi kata-kata polos tetua kedua, sedikit gangguan terjadi pada peserta ujian di lapangan pelatihan. Menatap ke arah gangguan itu, Xiao Zhan melihat 2 bayangan perlahan datang dari ujung jalan setapak menuju lapangan latihan. Langkah mereka tidak tergesa-gesa, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh ujian hari ini.
Menyipitkan matanya untuk melihat lebih jelas senyum tipis pemuda berpakaian hitam itu, Xiao Zhan tidak tahu mengapa tetapi dia tiba-tiba merasa jauh lebih baik. BTTH bab 30 orang yang mempermalukan akan dipermalukan pada akhirnya. Melihat Xiao Yan yang datang bersama Sun Er, para pemuda di lapangan latihan menunjukkan wajah penuh rasa iri dan jijik. Di seluruh klan Xiao, satu-satunya yang dekat dengan Sun Er adalah si cacat yang terkenal itu. Di tepi lapangan dan dikelilingi oleh sejumlah besar teman sebaya, Xiao Ning menatap Xiao Yan dengan kemarahan yang terpancar dari matanya. Bajingan kecil, setelah hari ini, mari kita lihat apakah kau cukup punya harga diri untuk bersama Sun Er. Sambil mengumpat pelan, Xiao Ning tersenyum memikirkan kemalangan yang akan menimpa Xiao Yan. Mengabaikan tatapan iri dan marah, Xiao Yan membawa Sun Er ke belakang barisan dan mulai mengobrol. Melihat Xiao Yan yang santai, semua orang di peron merasa terkejut, berpikir mungkin Xiao Yan tidak tahu bagaimana ujian ini akan mengubah masa depannya. Hehe, dia tahu dia akan gagal. Goda tetua kedua. Tetua kedua menduga Xiao Zhan akan marah padanya, tetapi setelah menunggu cukup lama, Xiao Zhan tidak mengatakan apapun. Dalam keterkejutan, tetua kedua memiringkan kepalanya untuk melihat Xiao Zhan. Penatua kedua, daripada menebak-nebak, sebaiknya kau lihat hasilnya. Kalau tidak, saat waktunya tiba, kau akan kehilangan muka. Xiao Zhan melirik Xiao Yan yang sedang bersantai di bawah sinar matahari. Mulutnya berkedut, tetua kedua membalas, semoga saja. Aku juga berharap dia bisa memberiku beberapa kejutan. Baiklah, saatnya. Mari kita mulai. Tetua pertama memotong pembicaraan mereka berdua dan memulai ujian. Xiao Zhan mengangguk sambil berdiri. Melihat ke arah lapangan latihan yang sunyi, dia berteriak, kalian semua adalah darah baru klan Xiao dan harus tahu pentingnya ujian ini. Dari ujian, jika kalian di atas 7 Duan Qi maka kalian berhasil. Namun, jika kalian tidak berhasil, kalian dapat menantang seseorang yang menurut aturannya berada di sekitar 7 Duan Qi. Jika kalian menang, kalian juga akan berhasil. Baiklah, sekarang semua orang sudah tahu aturannya, mari kita mulai ujiannya. Dengan raungan rendah Xiao Zhan, semua peserta pelatihan mulai menegang. Di samping monumen hitam itu, operator yang tidak menunjukkan ekspresi apapun itu melangkah maju dan mengeluarkan sebuah pamflet tebal yang berisi semua nama. Suaranya yang dingin membuatnya tampak seperti setan bagi orang-orang yang dipanggilnya. Duduk bersila di tanah yang bersih dan halus. Xiao Yan dengan tenang memperhatikan mereka yang dokinya tidak memenuhi persyaratan dan menangis. Sambil mengerutkan bibirnya dengan dingin, dia tidak merasa kasihan pada mereka, dia tahu dari pengalaman langsung bahwa mereka suka mengganggu mereka yang dokinya lebih rendah dari mereka, khususnya, si cacat, yang dulunya seorang jenius. Saat mereka menghina anggota klan yang dokinya lebih rendah dari mereka mungkin tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan tiba. Siapa yang mempermalukan, pada akhirnya akan dipermalukan. Sun Er yang duduk di sebelah Xiao Yan juga tampak tenang. Seperti bunga teratai yang tidak terpengaruh oleh lumpur di sekitarnya, dia perlahan memutar kepalanya sambil mengintip Xiao Yan. Xiao Mei. Suara dingin operator itu membuat alis Xiao Yan terangkat dan kelopak matanya yang tertutup perlahan terangkat. Sun Er yang sedang memperhatikan Xiao Yan dari samping mengernyitkan hidungnya saat melihat tindakan Xiao Yan. Dia dulu cukup dekat dengan Xiao Yan GG. Sambil menyipitkan matanya, Sun Er menatap gadis berpakaian merah yang berjalan mendekat. Tak lama kemudian, Sun Er mengerjapkan mata dan memiringkan kepalanya untuk melihat senyum simpul Xiao Yan, lalu berkata, aku cukup penasaran tentang sikap seperti apa yang akan dia tunjukkan terhadap Xiao Yan GG setelah hari ini. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berbisik kembali, beberapa hal, setelah hancur, akan selalu hancur. Tidak peduli seberapa banyak diperbaiki, akan selalu ada retakan yang terlihat. Di klan ini, tidak banyak orang yang aku setujui. Apakah Sun Er masuk hitungan? Mulut merah Sun Er tersenyum nakal saat dia bertanya pada Xiao Yan. Xiao Yan mengambil sehelai rambut Sun Er dan dengan lembut menyelipkannya ke jarinya, lalu menjawab, tentu saja. Matanya yang besar melengkung membentuk bulan sabit yang indah sementara tatapan matanya tertuju pada ruang kosong. Pemandangannya sangat memikat. Dulu ketika kami masih kecil, dia akan menyelinap ke kamarku dan mencoba membantuku memperbaiki tubuhku. Meskipun itu adalah metode yang sangat bodoh, jika dipikir-pikir lagi, aku tidak percaya dia akan memikirkannya, dia tetap melakukannya selama 2 tahun. Senyuman muncul di wajah cantiknya, memperlihatkan 2 lesung pipit yang manis. Sambil menoleh, Sun Er berpikir, di seluruh klan ini, tidak banyak orang yang disetujui Sun Er, hanya kau. Dari kejauhan, Xiao Ning merasakan wajahnya berkedut saat ia mendengar percakapan dekat antara Xiao Yan dan Sun Er. Rasa cemburu berkecamuk dalam hatinya saat ia menahan keinginan untuk pergi ke sana dan menghancurkan pemandangan yang sempurna. Dou Zili, 8 Duan. TL, Dou Zili, Doki dan Dou Ziki semuanya sama, Doki. Pada monumen hitam itu, cahaya terang dipancarkan saat kata-kata itu terpampang di atasnya. Xiao Mei, Dou Zili, 8 Duan, level tinggi. Sambil melirik monumen hitam itu, operator yang tidak menunjukkan ekspresi apapun itu mengangguk pelan sambil menyebutkan nilainya.
Mendengar suara operator, Xiao Mei menghela napas dan wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Beralih dari Duan Qi ke Duan Qi ke Duan Qi ke-8 hanya dalam waktu 1 tahun merupakan prestasi yang menempatkannya di antara 5 teratas di generasinya. Dengan hasil yang mengesankan seperti itu, tidak mengherankan jika dia begitu gembira. Suara operator itu menimbulkan kegaduhan besar di dalam lapangan pelatihan ketika pandangan iri dan cemburu tertuju pada Xiao Mei. Untuk membesarkan 1 Duan Qi dalam 1 tahun, nyaris tidak layak, sambil menyentuh hidungnya, Xiao Yan dengan tenang mengevaluasi. Ya, Sun Er memainkan rambutnya sambil melirik Xiao Mei yang dikelilingi teman-temannya seperti seorang putri. Namun setelah Xiao Mei, dari belasan orang, hanya 1 orang yang berhasil mencapai 7 Duan Qi. Sisanya semuanya tereliminasi. Xiao Sun Er, operator yang tidak menunjukkan ekspresi apapun itu, secara mengejutkan, memiliki sedikit emosi ketika dia menyebut nama ini. Tatapan semua orang tertuju pada Sun Er yang duduk di sebelah Xiao Yan saat mereka mendengar nama itu. Xiao Yan GG, jangan terlalu terkejut nanti. Sun Er berdiri, membungkuk dan tersenyum nakal pada Xiao Yan. Alisnya berkedut, Xiao Yan memperhatikan barisan belakang Sun Er yang cantik sambil bergumam, apakah dia menjadi seorang Douze?